Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Labib Amir Faisal dengan NIM 2501005. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pada modul ke-13. Nah, jadi pertama itu menjelaskan flowchart sistem pakar diagnosa. Nah, yang pertama itu di flowchart ini tuh kita mulai itu inisialisasi gejala dan rule. Nah, selanjutnya program itu melakukan inisialisasi data, yaitu mempersiapkan seluruh data yang akan digunakan seperti daftar gejala, daftar penyakit atau diagnosis, serta aturan atau rule yang menghubungkan gejala dengan diagnosis tertentu. Nah, tahap ini tuh penting biar seluruh data itu siap diproses. Habis itu yang ketiga menampilkan judul program dan petunjuk. Setelah inisiasi selesai, program akan menampilkan judul aplikasi serta petunjuk penggunaan. Nah, pada petunjuk dijelasin bahwa 1 ya berarti iya, kalau 0 berarti enggak atau tidak. Nah, dengan begitu pengguna bisa tahulah cara menjawab setiap pertanyaannya. Nah, habis itu yang keempat, input jawaban gejala. Selanjutnya pengguna diminta menjawab 10 pertanyaan mengenai gejala yang dialami. Nah, setiap jawaban disimpan dalam variabel fakta, sehingga nantinya program dapat membandingkan jawaban tersebut dengan aturan yang tersedia. Habis itu inisialisasi variabel. Setelah semua jawaban dimasukkan, program mengatur ditemukannya 0 yang berarti belum ada diagnosis yang cocok. Nah, I-nya itu 0 sebagai penghitung untuk memeriksa setiap rule. Nah, terus pemeriksaan seluruh rule. Program kemudian mengecek apakah I masih lebih kecil dari jumlah rule. Kalau iya berarti masih ada aturan yang harus diperiksa. Kalau enggak atau tidak, berarti semua aturan sudah selesai diperiksa dan program akan melihat apakah ada diagnosis yang ditemukan. Nah, yang ketujuh mengecek jumlah gejala pada rule. Berikutnya program memeriksa apakah gejala-gejala bernilai -1. Nah, kalau nilai -1 itu menunjukkan bahwa rule tersebut itu cuman membutuhkan satu gejala. Nah, sedangkan kalau bukan -1, maka rule tersebut menggunakan 2 gejala sebagai syarat diagnosis. Nah, yang ke-8 itu rule dengan satu gejala. Jika rule hanya memiliki satu gejala, program memeriksa apakah fakta gejala 1 itu sama dengan 1, artinya pengguna menjawab iya pada gejala tersebut. Jika iya, maka program menampilkan diagnosis beserta saran, kemudian mengubah ditemukan menjadi 1. Jika tidak, program tidak memberikan diagnosis dan melanjutkan ke rule berikutnya. Nah, yang ke-9 itu rule dengan 2 gejala. Jika rule memiliki 2 gejala, maka program memeriksa apakah fakta gejala 1 sama dengan 1 dan fakta gejala 2 sama dengan 1. Nah, kedua gejala itu harus bernilai ya. Nah, jika kedua syarat terpenuhi, program itu bisa menampilkan diagnosis, memberikan saran, habis itu mengubah nilai ditemukan menjadi 1. Nah, apabila salah satu gejala tidak terpenuhi, maka rule dianggap tidak cocok. Nah, yang ke-10 perpindahan ke rule berikutnya. Salah satu rule selesai diperiksa, program menjalankan I sama dengan I plus 1. Artinya penghitung bertambah 1 sehingga program dapat memeriksa rule berikutnya. Nah, proses ini akan terus berulang sampai seluruh rule selesai diperiksa. Nah, pemeriksaan hasil diagnosis itu setelah semua rule selesai diperiksa, program melihat nilai variabel ditemukan. Jika ditemukan 0 berarti tidak ada satupun rule yang sesuai dengan jawaban pengguna. Maka program menampilkan pesan tidak ditemukan diagnosis yang sesuai. Jika ditemukan tidak sama dengan 0, berarti diagnosis telah berhasil ditemukan sehingga proses selesai. Nah, habis itu tahap terakhir itu selesai, yang menandakan seluruh proses diagnosis telah berakhir. Seperti itu. Habis itu kita masuk ke flowchart yang kedua. Pada flowchart ini tuh ditunjukin kalau alur kerja sistem pakar dalam menentukan diagnosis berdasarkan gejala yang dimasukkan oleh pengguna. Yang pertama itu kita mulai seperti biasa. Yang kedua itu inisialisasi gejala, role, dan variabel. Pada tahap ini, program melakukan inisialisasi atau menyiapkan seluruh data yang dibutuhkan, yaitu data gejala, aturan atau rule yang menjadi dasar diagnosis. Yang ketiga, variabel pendukung seperti I sebagai penghitung dan ditemukan sebagai penanda apakah diagnosis telah ditemukan atau belum. Nah, menampilkan judul program dan petunjuk. Selanjutnya sistem menampilkan judul program dan petunjuk penggunaan.
Pengguna diminta menjawab setiap pertanyaan dengan 1 sama dengan iya dan 0 sama dengan tidak. Hal ini juga sama bertujuan agar proses input menjadi lebih mudah dan seragam. Di situ input jawaban gejala. Setelah petunjuk ditampilkan, pengguna memasukkan jawaban terhadap 8 gejala yang tersedia. Nah, jawaban tersebut akan disimpan sebagai fakta yang nantinya dibandingkan dengan aturan diagnosis. Nah, habis itu inisialisasi variabel sebelum proses pencocokan dimulai itu ditemukan sama dengan 0, artinya belum ada diagnosis yang cocok. I-nya sama dengan 0 sebagai indeks untuk membaca rule pertama. Nah, habis itu perulangan rule. Program kemudian memeriksa apakah I masih lebih kecil dari jumlah rule. Kalau iya, sistem akan memeriksa rule satu persatu. Kalau enggak atau tidak, berarti semua rule telah diperiksa sehingga program masuk ke tahap akhir. Habis itu pemeriksaan rule. Pada setiap rule terdapat dua kemungkinan. Pertama, rule hanya memiliki satu gejala. Program mengecek apakah gejala 2 sama dengan min 1. Nilai min 1 menunjukkan bahwa rule tersebut hanya membutuhkan satu gejala. Kemudian sistem memeriksa apakah fakta gejala 1 sama dengan 1. Kalau iya, maka diagnosis dan saran ditampilkan. Terus variabel ditemukan diubah menjadi 1. Kalau enggak, sistem melanjutkan ke rule berikutnya. Nah, terus yang kedua, rule memiliki dua gejala. Jika gejala 2 bukan min 1, berarti rule memerlukan dua gejala. Program akan memeriksa yang pertama apakah fakta gejala 1 sama dengan 1 dan fakta gejala 2 sama dengan 1. Jika kedua kondisi terpenuhi, sistem menampilkan hasil diagnosis beserta saran. Dan variabel ditemukan sama dengan 1. Jika tidak sesuai, sistem melanjutkan pemeriksaan ke rule berikutnya. Nah, habis itu pindah ke rule berikutnya. Setelah satu rule selesai diperiksa, nilai I ditambah 1 atau 1 sama dengan atau I sama dengan I plus 1 agar program dapat memeriksa rule selanjutnya. Proses ini terus berulang hingga seluruh rule selesai diperiksa. Habis itu pemeriksaan hasil diagnosa. Setelah semua rule selesai diperiksa, program mengecek nilai variabel ditemukan. Jika ditemukan sama dengan 0, maka tidak ada rule yang sesuai dengan gejala yang dimasukkan pengguna. Program akan menampilkan pesan diagnosis belum dapat ditentukan, lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau ditemukan sama dengan 1, berarti diagnosis sudah berhasil ditemukan dan hasilnya telah ditampilkan kepada pengguna. Setelah itu, setelah hasil diagnosis atau pesan selesai ditampilkan, proses program berakhir pada simbol selesai. Jadi seperti itu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.